Gue lahir di Jakarta dan besar juga di Jakarta. Jadi gue tumbuh kembang bareng sama keluarga yang utuh. Lantas di situ gue mulai tertarik dengan musik karena dulu dalam keluarga gue ada orang yang berperan tuh main musik, dari mulai karyawan bokap sampai ke kakak gue yang nomor pertama. Jadi kakak gue yang nomor pertama juga main gitar. Nah dari situ kelas 3 SD gue udah mulai terinfluence pegang gitar. Lantas di SD itu juga gue udah bisa main gitar. Sampai SMP gue udah mulai ngeband, dan di SMA gue memutuskan untuk ngeband profesional. Saat itu umur gue masih 20, dan mulai umur 20 itu gue udah menginjakan kaki di potlot. Nah dari situ gue mulai menekuni dunia musik sesuai dengan passion gue di musik, untuk bisa buat lagu, untuk ngeband bareng teman. Selama gue bermusik itu mulai dari SMP SMA itu gue buat band sendiri bareng teman-teman. Dan di SMA itu gue ada satu orang yang gue anggap senior, dan dia juga kuliah di IKJ. Nah itu dia menginfluence gue untuk main band dengan benar. Nah setelah itu baru gue masuk ke dunia yang lebih profesional, karena saat itu gue udah mulai main di potlot, masuk potlot, main bareng sama Opi Andaresta, Imanes Auto Jam. Setelah itu gue punya band Cozy Republic, itu band reggae yang gue bangun bareng sama penyanyinya. Lantas setelah dari Cozy Republic di tahun 96 itu, dari tahun 96 dulu, dari Imanes, Opi Andaresta langsung ke Slang album ke-6 di tahun 96. Nah dari tahun 96 itu, setelah Slang gue mengundurkan diri dari Slang. Lantas gue jalan sendiri dan sampai ngebentuk band Cozy Republic. Nah setelah band Cozy Republic jalan sampai keluar album kedua, itu gue buat solo sendiri yang namanya solonya konsepnya senar gitar. Jadi saat itu gue ngeluarin satu album judulnya Journey of Life tahun 2015, dan di album itu pertama kali gue punya solo dengan konsep gue juga di situ nyanyi sambil main gitar. Awalnya gue masuk Slang itu mulai dari persahabatan gue sama Mas Bim Bim. Jadi waktu saat itu gue udah mulai terlibat kerjasama dengan Mas Bim Bim, mulai dari album Well Welly. Nah di album Well Welly itu kita garap bareng. Nah setelah itu baru ada chemistry itu. Nah di saat 96 gue diajak untuk rekaman. Saat itu Mas Bim Bim bilang rekaman untuk album solonya kakak. Tapi setelah kita kerjain sebanyak 21 lagu kurang lebih, akhirnya album itu keluar dengan lagu dengan konsep satu album aja. Nah pas mau keluar itu kita baru dikabarin bahwa album yang kita garap itu adalah album Slang ke-6. Nah dari album Slang ke-6 itu gua masuk dan menjalani satu album. Setelah satu album gua resign dari Slang. Oke. Jadi ada banyak kisah menarik memang pada saat penggarapan album ke-6 Slang Lagi Sedih. Salah satunya itu tadi, gue menggarap dengan tulus karena gue juga nggak pernah tahu kalau yang gue buat itu sebenarnya untuk albumnya Slang. Gitu. Jadi karena gue tahu itu album untuk solonya kakak, gue tulus sekali ngerjainnya gitu. Jadi siang, malam, sampai pagi kita begadang, kita workshop sama Mas Bim Bim, sama kakak, sama Ivan. Nah, yang menariknya lagi pada saat itu, di saat sebelum-sebelumnya Potlot itu selalu rame.
Nah ini sebenarnya keadaan yang sangat menarik sekaligus sedih karena di album 96 itu kita rekaman Potlot tidak seperti biasanya. Potlot sepi karena memang udah mulai mencar karena masuknya perbedaan yang signifikan. Slang pada album sebelum album ke-6 itu dia menjalani rekamannya selalu trip gitu, trip ke puncak gitu, dan mereka dengan masih keadaan yang solid ya. Nah pada saat gua masuk ngejalanin proses rekaman di album ke-6 itu, gua hanya coba untuk menjalani apa yang gue pelajarin dari yang sebelumnya gitu, dari permainannya Pai. Karena pada saat gue lagi ngisi gitar, ada beberapa banyak anak-anak yang nongkrong di Potlot kayak Didit Saat itu nganggepnya, wih ini Pai lagi rekaman gitu. Pada saat didatengin ke studio, ternyata gue ya menurut orang-orang sih ada sedikit persamaan antara permainan gitar gue sama Pai, tapi menurut gue itu sebenarnya beda. Hanya aja influence yang gue dapat dari Pai pada saat gue main bareng dan gue sering ikut Pai, itu gue secara tidak sadar dapat influence dari emosi cara dia bermainnya kayak gitu. Oke, sebenarnya pada saat album ke-6 keluar, itu bisa dibilang sangat surprise buat, nggak hanya buat pendengarnya Slang, tapi buat industri musik nasional juga. Pada saat itu memang sangat heboh, karena memang dengan format Slang yang sebelumnya ada gitar dan keyboard, perpaduan gitar dan keyboard, ini di album ke-6 hanya sendiri satu gitar, dan ini konsepnya memang bener-bener grunge gitu. Kita konsepin karena minimalis, hanya berempat, ya udah kita main dengan gaya yang berbeda daripada Slang yang sebelumnya manggung. Itu di situ Bim Bim juga sempat banting-banting drum, gua sempat banting-banting gitar, dan kita beli gitar hanya untuk khusus dibanting gitu. Karena dari album ke-6 Slang itu begitu keluar, orang ternyata kabar yang gue dapat dari Pulau Biru, album ke-6 Slang itu album yang berkali-kali repeat order, cetak ulang gitu CD-nya gitu. Jadi memang banyak orang gue denger dari orang, album ke-6 itu sangat fenomenal dibandingin album sebelumnya. Oke, salah satu atau salah dua album lagu-lagu favorit di album ke-6 itu sebenarnya hampir semuanya lagunya favorit, karena gue mengerjakan itu dengan hati-hati, mulai dari aransemen gitarnya, mulai dari cara gue bermain gitar, mulai dari konsep interlude sampai ritmeannya itu gue mainin dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya, gitaris sebelumnya Pai, karena Pai memang sangat kental rocknya gitu. Kalau terlibat menciptakan lagu, sebenarnya ya kita pasti terlibat dalam menciptakan lagu, karena banyak lagu-lagu juga yang kita garap pada saat itu, lagu-lagu yang basic, yang baru dari hanya gitar kopong, lantas kita garap bareng berempat. Dan dari mulai pembuatan lirik atau musik juga kita banyak, Ivan dan gue banyak mewarnai juga gitu, ngasih masukan umpamanya dari lirik atau otomatis kalau dari musik kita udah bebas, tergantung kepalanya masing-masing, kita gabungin dan jadinya album ke-6 Slang itu. Kisah menarik ya yang banyak orang nggak tahu itu adalah sebenarnya di balik recordingnya, sebenarnya di balik proses di balik recordingnya, karena proses di balik recordingnya itu bisa gue bilang emang
sangat beda daripada recording slang sebelum-sebelumnya ya, karena memang di album ke-6 itu energinya besar, tapi pengaruh drugs terhadap Bim Bim Kakak itu juga besar gitu. Jadi memang apa ya, di situ kelihatan terasa berat gitu emosinya Bim Bim dan Kakak pada saat itu, karena ya lagi nggak stabil, lagi sangat tidak stabil pada saat itu gitu, karena pengaruh drugs dan perpecahan Indra, Bongki dan Pai keluar gitu. Hampir setiap hari juga Bongki, Indra, Pai itu Bongki atau Indra itu datang ke Potlot nyariin Bim Bim untuk minta klarifikasi. Kira-kira sih kayak gitu. Sebenarnya di luar pada saat di luar bermusik, keadaan transisi atau keadaan pada saat tahun 96 itu Potlot memang lagi tidak sangat seperti biasanya ya, bisa gue bilang lagi nggak baik hubungannya di energi di dalam Potlot itu, karena pecahnya itu berkaitan erat dengan drugs, dengan narkoba. Nah pada saat itu hampir sebagian teman-teman di Potlot juga terpengaruh dengan drugs, dan karena drugs itu juga yang ngebikin orang jadi out of control, sehingga di Potlot yang tadinya rame, yang tadinya pada ngumpul, mereka masing-masing pecah. Nah jadi pada saat itu memang bisa dibilang pada masa-masa itulah masa-masanya terberat untuk slang, untuk keluar dari masa-masa narkoba dan perpecahan antara album 5, 6 mau ke 7. Yang pasti pengalaman yang gue dapet sangat jauh beda dari pengalaman sebelum-sebelumnya main garap album Well Welly, main dengan garap albumnya Opi Andaresta atau Imane Soto Jam, karena setiap kali kita manggung, setiap kali kita datang tur ke kota-kota bareng sama slang itu antusias dan slanker dan fansnya tuh lebih banyak gitu. Jadi pada saat kita gue main nama slang, otomatis energi yang gue dapet saat gue di panggung itu beda, karena penontonnya sungguh luar biasa, antusias dan fanatik. Jadi ya bisa dibilang slang pada saat itu musiknya memang sangat digandrungi sama anak muda. Sebenarnya ada beberapa kali gitu ya, gue dengar kabar kalau memang sebenarnya atau ada beberapa juga desakan-desakan dari para slanker untuk gue masuk lagi gabung gitu. Tapi pada saat itu gue hanya berpikir lebih baik slang berjalan dengan kondisi yang seperti sekarang gitu, karena buat gue sepertinya akan lebih bagus kayak sekarang, karena sejarah udah mencatat seperti itu gitu. Jadi kalau memang ada tawaran itu, gue akan gue akan kebingungan sebenarnya, dalam artian slang itu udah jadi sebuah keluarga gitu, yang mana sebenarnya sampai kapanpun hubungannya tetap baik gitu.